Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aan Fadia An-Nur MPD selaku dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Nelly Kusuma Wardani, NIM 2319208, kelas Ilmu Pendidikan E. Di sini saya akan menyampaikan hasil bacaan saya tentang buku yang berjudul Seumpama Matahari, penulis Arafah Nur, penerbit Diva Press, cetakan 1 Mei 2017, tebal halaman 144 halaman. Seperti ini bukunya. Peperangan kadang dipandang hitam dan putih, kebaikan melawan keburukan. Padahal dalam setiap peristiwa selalu ada kerumitan, ada kisah-kisah di dalamnya yang juga harus dilihat secara luas agar kita tak mudah menghakimi seseorang. Di buku ini menceritakan tentang seorang pemuda yang bernama Asrul. Dia adalah pejuang kemerdekaan Aceh, dan ada juga tentara Indonesia yang menangkap para pemberontak dari gerakan Aceh Merdeka. Novel ini mengajak kita untuk melihat dengan perspektif lain, yakni sudut pandang pelaku. Asrul, seorang pemberontak dari daerah Aceh. Dia melawan tentara-tentara. Pada suatu ketika si Asrul ikut peperangan. Hidupnya tidak pernah tenang, hidupnya selalu dalam tertekan, dalam keadaan yang mungkin banyak ketakutan karena kondisi yang memaksa dia untuk memberontak. Dan akhirnya Asrul bersembunyi di daerah Riau karena untuk mengamankan dirinya dari si tentara-tentara yang ada di Aceh. Di Riau, si Asrul ketemu dengan dua gadis yang bernama Ana dan Putri. Mereka adalah adik kakak. Ana dan Putri ternyata korban dari tentara-tentara Aceh. Orang tuanya meninggal karena dibunuh oleh tentara-tentara Indonesia yang ada di Aceh. Asrul hidup sebatang kara di sana. Asrul tidak ada pekerjaan. Terus ketemu si Asrul dengan Ana dan Putri. Mereka mengajaknya untuk tinggal bersama, dan Asrul pun ikut tinggal bersama mereka. Sampai suatu ketika Asrul merasa tidak ingin merepotkan si Putri dan Ana tersebut. Asrul berinisiatif untuk bekerja. Dengan bergantinya hari, Asrul ditelepon, dikabarin temannya yang bernama Zain untuk kembali ke Aceh untuk melanjutkan peperangan tersebut. Di situ Asrul merasa bimbang karena Asrul ingin melawan di sana. Asrul ingin berangkat ke sana, tapi di lain sisi Asrul tidak mau untuk meninggalkan si Putri karena Asrul telah sayang sama si Putri. Dan Asrul memikirkan hal tersebut secara matang sampai dia memutuskan untuk kembali ke Aceh. Dan di Aceh, Asrul kembali dengan hati ikhlas, dengan tanpa ada dendam. Asrul menyerahkan dirinya kepada tentara-tentara Indonesia yang ada di Aceh. Asrul menceritakan kenapa dirinya menjadi pemberontak, karena dari cerita-cerita lingkungannya menceritakan tentang si tentara Indonesia yang ada di Aceh itu sudah membunuh orang tua Asrul. Jadi Asrul merasa tidak adil di dalam hidupnya. Asrul makanya memberontak.
Asrul bersikap seperti itu karena faktor-faktor dari lingkungannya. Dengan kejujuran Asrul untuk mau jujur, mau menyerahkan diri, tentara Aceh pun memaafkan, tentara Aceh pun memaklumi itu semua, dan malah Asrul diperlakukan dengan baik oleh tentara-tentara yang ada di sana. Sampai suatu ketika Asrul dibebaskan, tapi dengan perjanjian Asrul harus menjadi seseorang yang lebih baik lagi, jangan menjadi pemberontak lagi. Dan pada akhirnya Asrul menikah dengan si pujaan hatinya yang bernama Putri. Di novel ini menceritakan bahwa pada intinya menyadarkan kita agar tak mudah menggeneralisasi dan menghakimi seseorang, karena belum tentu semua orang, semua tentara itu jahat. Pasti semua tentara juga pasti ada yang baik, tapi semuanya itu tertutupi karena salah satu dari mereka yang berbuat tidak baik. Makanya kita harus jangan saling menghakimi kalau kita tidak tahu kebenarannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.